Oke, ini kita sedikit kembali lagi mengusik, ya bukan mengusik, membahas sedikit tentang Rohingya. Karena dari kemarin selama 3 bulan saya tidak membahas tentang Rohingya karena sibuk dengan pekerjaan dan jarang membuat konten. Nah, ini sedikit saya kasih tahu untuk kalian-kalian yang memasukkan Rohingya. Kalian itu memelihara bibit-bibit kriminal. Karena apa? Karena kalian, ya kelompok kalian yang sampai sekarang masih membela si Rohingya dan masih memasukkan Rohingya, kalian juga pelaku-pelaku kriminal. Sekarang-sekarang aja setelah kalian dibubarkan, kalian tidak pernah nampak melakukan kriminal. Dulu waktu kalian masih belum dibubarkan, ormasnya, ormas belum dibubarkan, di mana-mana ada kelakuan kalian yang mengobrak-abrik orang jual makanan lah, yang mengobrak-abrik yang tidak sesuai dengan aturan kalian lah. Nah, kalian kan ormas, kalian kok bisa mengatur warga untuk mengikuti apa yang kalian mau, sedangkan dari pemerintah aja tidak ada larangan. Misalkan nih, maafnya ngomong nih, saya tidak membahas tentang lebih dalam tentang agama ya, tapi ini saya sebagai gambaran aja, cerita di masa lalu. Orang non muslim jualan di bulan Ramadan, diobrak-abrik sampai warungnya diacak-acak. Mereka non muslim, bukan muslim, diacak-acak, diobrak-abrik sampai dilempar-lempar isi warung itu. Nggak sepantasnya kalian, karena mereka itu non muslim, mereka jualan juga melayani orang-orang yang tidak berpuasa, contohnya non muslim. Itu kalian obrak-abrik. Kecuali yang jualan itu menawarkan kepada orang-orang yang muslim untuk memutus puasanya agar dia beli makanan kepada warung itu baru kalian bertindak untuk menutup warung itu, oke lah. Tapi kan mereka tidak seperti itu. Oke, kesampingan dulu itu. Yang jelas ini ada kabar dari penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Mereka berkelahi sesama pengungsi menggunakan sajam. Tuh, ini udah jelas nih bibit-bibit kriminal yang kalian pelihara. Bahkan ada juga yang mau tahu silakan cari, ada artikelnya juga di Google. Pengungsi Rohingya menghabisi 7 orang nelayan Burma, 8 orang nelayan Burma, dan sidangnya pun dikawal oleh ormas yang sudah dibubarkan itu. Jadi saya rasa ormas ini walaupun dibubarkan, dia hanya berganti nama saja, hanya berganti nama, oknumnya masih itu saja, pelakunya masih itu saja, kelakuannya masih seperti itu saja. Mereka yang memelihara Rohingya dan kemungkinan mereka didik untuk berbuat kriminal semacam ini. Banyak kok artikel-artikelnya tuh tertulis di Google tentang kelakuan kriminal para Rohingya. Bahkan bukan hanya kelakuan kriminal di negara mereka sendiri, di Indonesia mereka itu kesini sebagai pengungsi gelap. Kalau pengungsi secara resmi oke lah, diterima di Indonesia, yang penting mau mengikuti aturan di Indonesia ini loh. Ini bukan pengungsi, ini pendatang gelap, tapi mau mengacak-acak Indonesia dan memaksakan diri untuk diterima di Indonesia. Tapi yang repotnya tuh gini, ketika mereka sudah banyak di Indonesia, mereka itu melakukan kriminal di Indonesia, mereka ada yang melindungi, yaitu dari PBB melalui UNHCR dan ormas-ormas itu yang melindungi mereka. Ini repotnya nanti yang akan kalah itu warga lokal. Ketika mereka bersinggungan dengan warga lokal, terjadilah benturan, yang kalah nanti warga lokal karena mereka dilindungi oleh PBB. Mereka statusnya sebagai pengungsi kalau di PBB ataupun di UNHCR, mereka statusnya pengungsi yang harus dilindungi.
Dan kita warga lokal kalau memang itu pengungsi, kita wajib untuk melindungi. Itu repotnya di situ. Jadi lama kelamaan warga kita akan diatur oleh UNHCR dan sekutunya, termasuk yaitu yang dipakai Rohingya. Ketika nanti mereka sudah penuh lama kelamaan puluhan tahun bahkan ratusan tahun, ya warga kita sendiri yang tersisa, tersisihkan, warga kita yang tersisihkan dan yang akan menguasai tanah Sumatera. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan mereka akan menguasai Sumatera dan mungkin merambah ke seluruh Indonesia. Apalagi mereka cepat sekali untuk beternak, beranak pinaknya cepat sekali. Akan etnis Rohingya ini nanti akan lebih cepat berkembang biak di Indonesia, melebihi warga lokal yang dibatasi, yang menggunakan KB, keturunan mereka dibatasi. Nah itu nanti yang lebih berbahaya, jumlah kita nanti akan lebih sedikit dibanding dengan pengungsi Rohingya. Nah itu bibit-bibit kriminal sekarang sudah kelihatan, kelakuan-kelakuan mereka sudah kelihatan. Sekarang tinggal kalian, terserah mau menerima atau bagaimana, ya terserah kalian. Contohnya aja di Aceh, teriak-teriak menolak, dan menolak, tapi kenyataannya apa? Sampai sekarang di Aceh masih tetap menerima. Di Aceh cuma gembar-gembor doang menolak. Ketika mereka mampir dengan alasan perahu terdampar, tetap diterima. Contoh, dulu pernah katanya kapalnya mau didorong, alasannya kapal itu nggak bisa didorong. Begitu banyak warga, masa ia tidak punya akal, tidak punya cara untuk mengeluarkan sebuah kapal dari yang nyangkut di batu karang mungkin ya. Masa ia tidak bisa mendorong kapal itu, mengeluarkan kapal itu? Nggak ada cara lain, tak? Secara logika kapal itu bisa naik masuk ke dalam batu karang tersebut baru nyangkut, dan laut itu surut pun akan kembali lagi naik. Ada pasang ada surut. Kenapa ketika pasang tidak didorong? Nggak mungkin perahu sebesar itu dipanggul oleh Rohingya, ditaruh di tempat yang tidak bisa dikeluarkan lagi, kan nggak mungkin. Pasti itu karena terkena angin, ikut ombak, naiklah ke dalam batu karang. Dan ketika air laut itu pasang, pasti bisa didorong lagi ataupun ditarik dengan kapal yang lebih besar, pasti bisa. Ketika mereka memang benar-benar ingin mengeluarkan si Rohingya, tapi ternyata tidak. Berarti memang di Aceh ini hanya gembar-gembor doang, atau mungkin hanya sebagian saja yang menolak, tapi ternyata lebih banyak yang menerima. Atau mungkin mereka yang menolak mendapat ancaman ataupun intimidasi dari kelompok-kelompok mereka yang memasukkan Rohingya ke Aceh. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau di Aceh kompak menolak, saya yakin selesai. Mereka tidak akan berani masuk lagi ke Aceh. Mereka akan masuk lagi ke daratan di luar Aceh. Dan di luar Aceh rata-rata hampir 80% warga Indonesia menolak kedatangan Rohingya, kecuali Aceh. Oke, mungkin cukup seperti itu.